Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat DMCer, selamat datang di Forecast DMC hari ini bersama saya Nandito Umawi Guna sebagai host pada Forecast kali ini. Yang tentunya akan sangat spesial karena kita akan berbincang langsung dengan seorang narasumber yang mempunyai peran penting dalam dunia akademik. Hari ini kita kedatangan Ibu Tri Lestari, SEMSE AKPHD, Ibu Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nandita. Bagaimana kabar, sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sebelum kesini ada kendala atau gimana Ibu? Tadi saya minta waktu sebentar, ada koordinasi dengan para Rapat, Ibu, ya? staf, bukan rapat sih, ada koordinasi dengan staf operator, ada sinkronisasi data di feeder dikti. Nah, di sini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya Bu, tentunya mulai dari peran dan tanggung jawab Ibu itu sebagai WD1 bagaimana, kemudian dinamika kampus itu bagaimana, seperti itu. Nah, tentunya Ibu kan sebagai wakil Dekan 1 ini mempunyai peran yang sangat penting gitu ya Bu di dunia akademik. Bisa dijelaskan apa peran dan tanggung jawab Ibu ini selama menjabat sebagai WD1 di kampus ini? Oke, baik. Penting ya katanya ya? Iya, kan penting. Setiap bidang tuh penting. Oke, barangkali Anda kan masih sebutnya bidang 1 ya. Mungkin supaya state-nya lebih jelas, ini tugas yang diamanahkan ke saya ini adalah wakil dekan bidang akademik gitu ya. Memang penyebutannya kan kadang disebutnya bidang 1, bidang 2, bidang 3 begitu ya. Nah, tapi supaya lebih mencerminkan tupoksinya begitu, jadi untuk bidang 1 itu adalah bidang akademik. Nah, sesuai dengan namanya gitu ya, saya di bidang akademik, maka tugas dan tanggung jawab saya, tupoksi saya ya seluruh yang berkaitan dengan akademik gitu. Salah satunya itu. Nah, kita mungkin pakai istilah karena kita orang bisnis dan ekonomi ya, mungkin kita pakai istilah bisnis ya. Kalau kita ini kan perguruan tinggi ini kan memberikan jasa pendidikan gitu ya. Betul. Kalau kita boleh istilahkan proses bisnisnya gitu ya. Core bisnis kita kan memang di pendidikan, di jasa pendidikan. Nah, proses bisnisnya itu, nah itu yang utamanya kan bidang akademik ini ya betul. Gitu ya. Nah, proses bisnisnya yang istilahnya, kalau boleh saya bilang yang saya gawangi untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini ya, seluruh proses bisnis terkait dengan pendidikan yang dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini gitu. Jadi dari input sampai luarannya, sampai outputnya gitu ya. Nah itu saya mengkoordinasikan prodi-prodi tadi yang Anda sebut. Salah satunya adalah kurikulum gitu ya, kurikulum. Nah, kurikulum itu kalau boleh kita bilang kan itu template-nya gitu ya. Nah, kalau kita ibaratkan ini perusahaan manufaktur, nah Anda masuk itu kan input, kemudian Anda akan dicetak, nanti luarannya akan menjadi seperti apa. Nah, itu yang membuat rancangan itu adalah bidang akademik. Bukan saya sendiri. Saya mengkoordinasi prodi-prodi yang pastinya yang juga mengatur, kan, Ibu. Yang pastinya kan juga di bawah koordinasi universitas. Dalam hal ini PMPP gitu ya. Nah, tadi dari input sampai luaran sampai output. Input berarti kan pada saat apa? PMB gitu ya. Nah, bidang akademik menanganin itu gitu ya, menanganin dari situ. Dari PMB semua prodi gitu ya. Seperti Anda tahu kalau yang D3 sama S1 kan ada berbagai jalur tuh ya, yang baru pengumuman kemarin tuh SNBP sampai nanti jalur mandiri gitu ya. Nah, itu bidang akademik ini selalu dilibatkan dalam proses itu gitu ya, dalam proses penerimaan PMB. Proses itu kan berarti dari misalkan menentukan prosedurnya, menentukan kriteria-kriterianya begitu kan. Nah itu kemudian tadi membuat template-nya gitu ya, atau ini mesinnya mau dibuat seperti apa ini supaya nanti lulusan ini tercetak sesuai yang diharapkan. Nah, makanya kemudian membuat kurikulum tadi gitu ya. Nah, tadi saya bilang luarannya supaya tercetak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, maka dalam kurikulum kan prodi itu harus menentukan profil lulusan gitu ya. Lulusan. Prodi itu ingin mencetak profil lulusannya tuh mau jadi seperti apa. Iya, betul. Gitu. Yang kemudian Anda kalau
pernah membaca dokumen kurikulum prodi, di situ kan ada CPL gitu kan, capaian pembelajaran lulusan sampai dengan nanti mata kuliahnya apa saja yang kemudian Anda kontrak setiap semester begitu ya. Betul. Itu. Nah, tadi saya sampaikan sampai dengan luarannya gitu ya. Nah, bidang akademik juga tadi dalam prosesnya kan setelah kurikulum ada itu sebagai cetakannya, kemudian juga harus memantau proses pembelajarannya gitu ya, proses pembelajarannya selama perkuliahannya. Ya, selama perkuliahannya mengkoordinasikan itu, bagaimana memastikan bahwa perkuliahan berjalan sesuai dengan jadwal semestinya, dosen-dosen memenuhi pertemuan sesuai dengan targetnya gitu ya. Tidak hanya jumlah pertemuannya saja, tapi juga memastikan apa yang disampaikan di kelas itu sesuai dengan rancangan pembelajaran semester RPS gitu kan gitu. Nah itu semua dilakukan bidang akademik bersama prodi-prodi begitu. Nah makanya ada monitoring perkuliahan gitu. Nah kemudian sampai dengan output. Nah berarti kan ada di titik tugas akhir gitu ya, menggawangi memonitoring tugas akhir supaya mahasiswa itu lulus tepat waktu. Kalau yang D3 ya 3 tahun, kalau yang S1 4 tahun gitu ya. Dan seterusnya. Ya. Nah, Ibu kan tadi udah ngomong nih kalau salah satu tugas WD1 ini kan dalam kurikulum. Nah, pernah nggak sih Ibu ada kebijakan yang dibuat itu selalu berjalan dengan baik atau malah ada masalah setiap pelaksanaannya? Kayak tadi kan yang PMB itu tuh gimana sih? Apa ada tantangannya atau gimana gitu Ibu? Kalau karena kita kampus PTN ya, jadi kan kebijakan PMB-nya mengikuti nasional gitu ya, betul. Itu yang jalur SNBP sampai dengan SNBT gitu ya. Nah, kemudian kan diperbolehkan membuka jalur mandiri, tapi kan itu prosentasenya juga diatur oleh pusat begitu. Nah, kalau yang ditanganin sendiri oleh Untirta berarti kan yang mandiri. Nah, mandiri ini mungkin tadi kalau yang dari jalur nasional itu kan kita bicaranya D3 sama S1. Nah, sementara FEB ini kan kalau Anda sadari FEB ini fakultas yang prodinya paling komplit gitu kan. Paling banyak gitu, Bu. Bukan paling banyak, paling tapi lengkap. Kalau paling banyak ada yang lebih banyak gitu. Tapi paling lengkap jenjangnya. Di Untirta ini hanya FEB yang punya jenjang D3 sampai dengan S3. Ya kan? Nah, keren ya, Bu. Itu. Nah, kalau tadi terkait dengan kurikulum, apakah ada yang tidak sesuai yang diharapkan begitu ya dari rancangannya? Ya pasti ada. Pasti ada ya. Ada dan ya cukup banyak ya. Ya memang itu kan kemudian menjadi apa yang harus ditanganin oleh bidang akademik bersama dengan prodi-prodi begitu ya. Makanya tugas Kajur Kaprodi itu berat banget karena itu harus memastikan bahwa proses pembelajaran dari rancangan kurikulum sampai dengan proses pembelajaran itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan begitu. Ya, sementara kalau tadi kendala ya, saya ambil contoh satu misalkan. Beberapa tahun yang lalu sampai dengan sekarang juga masih, tapi hawa-hawanya sih sudah agak menipis ya, MBKM gitu. Ya, MBKM. Nah, kebetulan Anda baru tahun pertama ya, jadi belum sempat merasakan MBKM. Jadi kalau kakak-kakak senior sudah beberapa merasakan MBKM dari yang PMM, magang MSIB dan yang lain-lain gitu ya. Nah, dari Kemendiktinya kan mengharuskan itu ada MBKM. Bahkan itu menjadi ukuran IKU, indikator kinerja utama bagi kampus begitu. Nah, makanya itu harus mau nggak mau kan harus diakomodir di kurikulum gitu. Nah, tapi dalam pelaksanaannya itu tidak semudah yang dibayangkan gitu. Prodi-prodi harus belajar bagaimana belajar mengintegrasikan gitu ya, mengintegrasikan kurikulum MBKM itu ke dalam kurikulum yang sebelumnya gitu. Nah ini adaptasi ini sudah beberapa tahun di lapangan sebenarnya juga masih banyak kendala gitu ya. Nah kita juga berusaha dalam merevisi kurikulum itu mengintegrasikan MBKM. Nah namun dalam prakteknya masih banyak kesulitan gitu karena tadi seringkali kegiatan MBKM itu kan prodi diminta untuk mengkonversi gitu kan. Nah, seringkali kegiatan MBKM itu
tidak sesuai dengan CPL yang dimiliki prodi gitu. Maka prodi akan kesulitan untuk mengkonversinya ini mau betul. dipadankan dikonversi ke mata kuliah apa gitu. Itu mungkin salah satu kendala ya. Dan banyak mahasiswa juga nih Ibu ya yang merasa sistem akademik di kampus ini tuh kurang berpihak gitu kepada mereka. Nah, kampus ini gimana sih menanggapi kritikan mahasiswa yang kurang responsif gitu kepada mereka? Kayak misalkan jadwal kuliah yang nggak fleksibel kayak gitu Ibu. Jadwal kuliah nggak fleksibel, maksudnya gimana? Kayak Boleh saya bentrok konfirmasi gitu, dulu? kayak bentrok. Jadi saya juga pernah kan kemarin bentrok, jadi harus sampai konfirmasi dulu ke siapa. Jadi kenapa gitu, kok bisa sampai kayak gini gitu. Sebenarnya kalau pengaturan jadwal itu kan sekarang kita pakai si Akang ya. Iya, si Akang. Sebelumnya si Akad. Si Akad, Nah, penyebutannya sekarang namanya sistemnya si Akang. Nah, sebenarnya pada saat penginputan jadwal di si Akang itu oleh sistem sudah terdeteksi kalau ada jadwal bentrok begitu. Jadi dari si Akangnya ya itu mah. Dari si Akangnya seharusnya tidak terjadi bentrok. Nah, cuman nggak tahu ini case-nya mungkin maksudnya juga harus kita cari tahu dulu case-nya seperti apa. Masalahnya apa gitu ya. Karena kalau penginputan jadwal di si Akang, kalau itu bentrok ruangannya, nah itu pasti dia merah, tidak bisa di-save gitu. Oke. Nah, kita kan sudah banyak berbicara banyak ya nih Mbak. Ya nih Bu, mulai dari tanggung jawab, kemudian peran Ibu WD1. Nah, jika kita berbicara soal akademik, seberapa besar pengaruh faktor eksternal di luar untuk kampus kita, untuk akreditas kita gitu? Seberapa besar pengaruhnya? Faktor eksternal ini mungkin bisa lebih konteksnya difokuskan. Faktor eksternal itu kan banyak ya. Ya, kayak dari peraturan pemerintah kayak gitu dari Ibu. Pemerintah. Kan banyak ya, maksudnya apakah dari pemerintah, apakah dari dunia kerja, dunia industri, itu kan banyak ya. Nah, dari pemerintah. Ya. Dari pemerintah mungkin kita ambil contoh tadi terkait dengan MBKM yang saya sebut itu adalah tuntutan dari IKU. Nah, ini kan konteksnya berarti kan dari regulator kan, dari regulator, dari regulator kita di bawah Kemendikti. Kalau sekarang namanya Kemendikti Saintek ya. Nah, oleh Kemendikti semua PTN itu kan diberi target IKU gitu ya, indikator kinerja utama. Nah, Anda mungkin pernah kalau pernah membaca atau mungkin nggak pernah perhatiin ya, lewat aja ya, kan ada beberapa banner tuh ya di setiap lantai kan ada ya, itu kan ada IKU 1-8 gitu ya. Dari yang pertama itu bagaimana keterserapan lulusan ke dunia kerja, persentase berapa lulusan yang sudah mendapatkan pekerjaan pertama kali kurang dari 6 bulan gitu kan. Kemudian yang IKU 2 tadi persentase mahasiswa berkegiatan di luar kampus, dan seterusnya sampai IKU 8 perolehan atau capaian akreditasi internasional prodi-prodi di kampus tersebut gitu. Nah, ini bisa dikatakan ini sangat berpengaruh sekali. Tadi salah satu contohnya saja IKU 2. Nah, IKU 2 mengharuskan mahasiswa itu berkegiatan di luar kampus dengan target persentase tertentu. Nah, itu kan otomatis prodi harus menyesuaikan kurikulumnya supaya memberikan space gitu ya, memberikan kelonggaran bagi mahasiswa untuk memperoleh haknya tadi. Keringanan kan gitu ya. Dari sisi memberikan kesempatan. Dari sisi Kemendikbudnya, kebijakan Kemendikbudnya kan memberikan hak kepada mahasiswa untuk berkegiatan di luar kampus sampai dengan 20-40 SKS gitu kan. Nah, kalau dengan pola kurikulum yang lama ini sangat sulit gitu. Nah, maka kan kemudian prodi harus mengadaptasi kurikulumnya supaya mahasiswa ini bisa berkesempatan mengambil haknya untuk tadi mengikuti kegiatan MBKM itu gitu. Banyak sih sebenarnya kalau bisa kalau mau dijelaskan satu persatu ya, cuma pengaruhnya gitu. Nah, mungkin saya kaitkan ke akreditasi barangkali ya sekalian ya. Nah, pengaruh ke akreditasinya bagaimana gitu? Justru gini, tuntutan akreditasi ini yang kemudian mempengaruhi kita untuk berkinerja lebih bagus gitu. Nah, alhamdulillahnya kan prodi-prodi kita nih semuanya sudah minimal di baik sekali ya. Nah, betul. Yang unggul sudah 3, yang lain baik sekali gitu kan. Nah,
akreditasi untuk prodi sekarang kan kalau institusi kan masih ke Ban PT. Nah, kalau prodi untuk rumpun ekonomi dan bisnis itu masuknya kan ke lembaga akreditasi mandiri Lamemba gitu ya. Nah, Lamemba dia ada peringkat akreditasi baik sekali dan unggul. Nah, kita alhamdulillah sudah 3 prodi yang unggul gitu, yang lainnya baik sekali. Nah, mudah-mudahan nanti berikutnya juga bisa unggul semua begitu Apa ya. aja itu Bu yang unggul? Yang unggul kita punya S1 akuntansi, S1 manajemen dan S1 ekonomi pembangunan. Gitu. Ya, dan ini ditambah lagi karena tadi saya sebut di IKU 8 itu kan ada tuntutan prodi terakreditasi internasional gitu ya. Nah, betul. Sampai dengan tahun kemarin itu kan belum ada prodi di Untirta ini yang terakreditasi internasional. Nah, tapi usaha itu sudah dilakukan gitu ya. Salah satunya adalah mengikuti akreditasi FIBA-A. Dan alhamdulillahnya Fakultas Ekonomi ada 3 prodi yang dilibatkan, yang diajukan ke akreditasi FIBA-A itu. Jadi kemarin kita mengajukannya ada 2 klaster dari Untirta itu. Kita masuk ke klaster 1. Nah, klaster 1 kita ikutkan 3 prodi, yaitu manajemen akuntansi dan ekonomi pembangunan. Iya. Nah, prosesnya sudah selesai. Kemarin revisi terakhir sudah kita submit untuk menjawab revisi atau 4 condition yang yang disampaikan oleh para asesornya FIBA-A tersebut. Ya, kita sekarang sedang menunggu hasil, mudah-mudahan bisa full accredited gitu. Nah, Ibu kan di FEB ini pasti banyak dosen-dosen yang keren gitu ya, keren. Nah, berdasarkan isu yang ada nih, publikasi ilmiah itu dianggap jadi tolak ukur sebagai intelektualitasnya seorang dosen. Nah, itu benar apa enggak Ibu sebenarnya? Emang benar. Dan tapi kalau kita bicara ukuran kinerja dosen itu bukan hanya publikasi. Nah, seperti Anda tahu, dosen itu dimintanya kan di Tridharma ya. Nah, kita kan ini Tridharma perguruan tinggi gitu. Betul, kan. Nah, jadi kan ada 3 kegiatan yang harus dicakup oleh seorang dosen gitu ya. Pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Itu. Nah, tapi kampus itu lebih menghargai dosen yang banyak menulis jurnal atau yang lebih sering mengajar mahasiswa gitu. Jadi lebih mending ke yang bikin jurnal apa yang ngajar mahasiswa gitu, lebih menghargainya. Oke. Nah, sebenarnya gini. Publikasi memang dosen itu dituntut untuk produktif publikasi. Iya, betul. Karena memang banyak ukuran yang menggunakan publikasi ini sebagai penilaian rekognisi dosen gitu ya. Kayak tadi saya sebutkan misalnya akreditasi Lamemba gitu ya. Nah, akreditasi Lamemba itu salah satu tolak ukurnya untuk sebagai prasyarat peringkat unggul itu kan jumlah citasi dosennya harus minimal sekian. Kalau unggul itu gede harus gitu ya. Rata-rata harus dalam 3 tahun minimal lebih dari 10. Nah, itu pun citasi dari jurnal yang bereputasi. Nah, jadi kan otomatis itu berdampak ke menuntut dosen untuk produktif menulis gitu kan. Dan publishnya juga harus ke jurnal yang bereputasi. Jurnal bereputasi itu kalau yang nasional itu ukurannya Sinta 1-2. Kalau yang internasional ya yang Scopus Q1 sampai Q4 gitu. Nah, kalau emang dikatakan kalau emang yang dosen bagus itu kan yang tadi ya yang kata Ibu yang bikin jurnal ilmiah kayak gitu. Tapi bagaimana kampus ini memastikan produktif secara akademik juga berkualitas dalam mengajar gitu, gak cuma di jurnal ilmiah aja. Oke, nah tadi kembali ke Tridharma tadi ya, Tridharma. Yang seharusnya kan memang dosen itu harus seimbang Tridharmanya. Nah, ini kan juga menjadi pengukuran di beban kinerja dosen. Nah, kalau Anda tahu dosen itu kan menerima tunjangan sertifikasi dosen ya, bagi dosen yang sudah memiliki sertifikat, sudah lulus Serdos gitu, sertifikasi dosen. Nah, dosen itu setiap semester harus melaporkan hasil kinerjanya yang komponennya itu sudah ditentukan gitu dan harus memenuhi 3 komponen tadi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah,
Namun ada perbedaan, bagi, jadi gini, dosen itu kan ada yang dosen murni, ada yang dosen dengan tugas tambahan. Seperti salah satunya, saya berarti kan masuk klasifikasi yang dosen dengan tugas tambahan. Nah, tapi kalau dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan, tidak menjabat struktural di kampus, berarti dia termasuk dosen murni. Nah, kalau dosen murni, dosen tersebut harus memenuhi 3 unsur tadi semuanya. Ia harus mengajar minimal 6 SKS kalau nggak salah, minimal 6 sampai 9 SKS, kemudian harus punya penelitian, harus juga melakukan pengabdian masyarakat gitu. Nah, tapi kalau untuk yang dosen dengan tugas tambahan ada keringanan, karena ya sudah pasti kan dosen dengan tugas tambahan tiap hari harus ke kampus dan banyak karena menduduki jabatan strukturalnya tadi punya tupoksi strukturnya kayak saya kan juga tupoksinya di bidang akademik akan banyak tersita waktu di situ gitu kan. Makanya untuk dosen dengan tugas tambahan diberi keringanan untuk BKD-nya itu penelitiannya boleh 0, pengabdiannya boleh 0, boleh tidak ada gitu. Dan pengajarannya pun juga minimal 3 SKS sudah boleh. Makanya kalau saya terlihat jarang mengajar ya wajar. Saya rata-rata cuman 2 kelas tiap semester. Gitu. Nah, tapi di sini Bu ada fenomena yang katanya kalau dosen itu tuh suka ngasih namanya ke penelitian mahasiswa gitu. Padahal dia ini nggak berkontribusi besar terhadap jurnal tersebut kayak gitu. Jadi cuma numpang nama doang ibaratnya kayak gitu. Ngasih namanya. Barangkali gini ya maksudnya, menempelkan namanya di paper yang dipublikasi, padahal itu adalah karyanya mahasiswa. Gitu. Oke, nah yang Anda ingin tanyakan pandangan Ibu gitu bagaimana? Tapi ini harus dilihat konteksnya juga. Apakah posisi dosen itu sebagai pembimbing yang dipublikasikan oleh mahasiswa tadi merupakan tugas akhir atau tugas kuliah, atau bukan dalam hal ini dosen tidak ada konteks apapun gitu. Nah, kalau mahasiswa tadi mempublikasikan tugas akhirnya gitu ya, dan nama dosen tadi adalah pembimbingnya, saya rasa itu masih wajar. Saya rasa itu masih wajar. Apalagi kan bagi level sarjana, bagi anak S1 menulis paper, membuat skripsi, membuat penelitian, itu kan bisa jadi itu hal yang pertama kali gitu ya. Mungkin Anda pernah ikut lomba karya ilmiah di SMA gitu ya. Tapi untuk menulis paper, nah artinya kan dalam level S1 proses pembimbingan dosen itu masih bersifat signifikan menurut saya ya. Betul. Jadi kalau menurut saya dosen meminta untuk dicantumkan namanya dalam paper yang dipublikasikan oleh mahasiswa itu hal yang wajar, karena dosen tersebut berkontribusi dalam proses penelitian dan penulisan paper tersebut begitu. Namun sepanjang, ya ini pendapat pribadi saya ya, sepanjang pencantuman nama itu bukan sebagai penulis pertama, itu yang saya tidak setuju gitu. Karena kalau mungkin Anda mungkin maksudnya perlu saya informasikan itu. Posisi nama penulis dalam paper itu menunjuk, maksudnya memiliki arti gitu, biasanya ya ini kan konteksnya tadi untuk penilaian kinerja dosen tadi ya. Nah, penulis pertama itu memiliki nilai kredit yang lebih besar daripada penulis yang kedua dan seterusnya begitu. Betul. Nah, makanya kalau itu adalah karya mahasiswa, dalam hal ini tadi konteksnya adalah tugas akhir gitu tugas ya. Artinya penulis yang mengerjakan utamanya adalah mahasiswa. Pembimbing dalam hal ini, dosen dalam hal ini adalah mendampingi atau dalam proses pembimbingan penulisan penelitian yang akan dipublikasi itu. Nah, ya seharusnya bukan di posisi penulis pertama. Gitu. Nah, kan Ibu ini di bidang akademik gitu ya. Benar gak sih Bu, kalau IPK itu sebenarnya 20% dari nilai, 80%-nya dari kehadiran. Sebenarnya itu benar apa enggak gitu? Kok bisa begitu?
Anda bisa menarik Banyak kesimpulan mahasiswa dari yang mana? berbicara seperti itu, Ibu. Setiap di awal kelas, dosen itu kan memberikan RPS ya. Di dalam RPS kan ada kontrak belajar, termasuk juga penilaian gitu. Bahkan sekarang dengan si Akang ini, dosen kan dalam tanda kutip dipaksa, Iya, dipaksa. untuk nginput RPS-nya di si Akang beserta dengan komponen penilaiannya. Nah, jadi saya rasa Anda sekarang cukup fair gitu. Mahasiswa bisa melihat oh nanti saya tuh dinilai akhir mata kuliah ini komponennya apa saja. Anda bisa lihat itu di akun si Akang Anda, begitu. Nah, Jadi, itu prosentasenya juga sudah diatur di si Akangnya gitu. Oke. Jadi tidak ada misalkan nilai Jadi ujian mitos hanya ya, Bu, itu tuh mitos ya. hanya 20% enggak. Kalau ujian hanya 20% enggak. Nah, kehadiran itu ada prosentasenya, tapi dia include di dalam kalau nggak salah yang komponen pertama itu hanya 10% itu. Oke. Ini ada ini sih, Bu, sedikit sensitif ya. Mitos atau fakta, sebenarnya dosen lebih menuntut mahasiswa pemahaman teori daripada praktik di dunia kerja gitu. Jadi lebih menekankan pemahaman teori daripada praktik di dunia kerja langsung kayak gitu. Oke, ini barangkali harus saya clearkan berdasarkan jenjang juga ya. Nah, kalau diploma D3 yang kita punya D3 kan D3. ya. Nah, itu konten di kurikulumnya pasti banyak praktikum. Nah, kalau praktikum ya udah otomatis kan banyak kinerja di situ ya, banyak prakteknya di situ. Iya, betul. Nah, tapi kalau yang S1 barangkali akan lebih kental teoritisnya. Karena kan memang berbeda ya, Mbak ya. Beda memang S1 dan berbeda. D3 ya. Ya, D3 itu jalur terapan, S1 tuh jalur keilmuan, sains gitu. Betul. Ya. Tapi sebenarnya kampus ini memiliki sistem yang jelas untuk memastikan kolaborasi yang adil bagi mahasiswa dan dosen dalam penelitian. Jadi ada nggak sih, Bu, kolaborasinya antara mahasiswa dan dosen kayak gitu? Kalau kolaborasi penelitian ada. Ya, salah satu yang yang jelas ada di kurikulum kan ya pastinya tugas akhir itu kan ya. Tugas akhir itu kan Anda diberikan pembimbing. Iya. Nah, itu kan terjadi kolaborasi kan. Nah, yang kemudian prodi mendorong untuk publikasi begitu kan, dan bahkan kan sekarang ada dibuka opsi tugas akhir itu publikasi begitu kan. Iya. Nah, itu kan menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara dosen dan mahasiswa gitu. Nah, selain itu di luar itu juga sangat memungkinkan, misalnya dosen kan punya kesempatan untuk mengajukan hibah penelitian ya, baik itu yang skema Untirta ataupun juga skema yang dari Kemendikti begitu. Nah, itu kan juga sangat memungkinkan, sangat terbuka, dan bahkan kalau yang skemanya Untirta itu diwajibkan melibatkan mahasiswa. Diwajibin berarti ya, Bu? Melibatkan mahasiswa dalam proses penelitiannya gitu. Nah, harapan Ibu tentunya apa nih buat untuk menjaga integritas akademik di kampus kita? Harapan Ibu. Oke, ya. Dosen kan pastinya harus paham ada kode etik dosen ya. Nah, salah satu kode etik dosen itu kan menjunjung tinggi kejujuran ilmiah. Iya, gitu betul. Ya. Nah, yang namanya penelitian yang kemudian dipublikasikan, ya penelitian itu kan dasarnya kan kejujuran. Artinya kalau kita membaca sebuah paper penelitian, kita sebagai pembaca kan barangkali tidak bisa membaca 100% apa yang dibalik itu gitu ya. Iya. Nah, jadi kan peneliti harus menjunjung tinggi integritas akademiknya, sehingga jadi apa yang disajikan dalam paper penelitiannya ya harus jujur, tidak dimanipulasi gitu kan. Nah, dosen sebagai peneliti, konteksnya sebagai peneliti ya itu tadi, dia dosen punya kode etik dosen yang salah satunya menjunjung tinggi integritas akademik dan menjunjung tinggi kejujuran ilmiah begitu. Nah, jadi ya kalau membuat penelitian, membuat paper publikasi, ya haruslah memang itu karyanya dia gitu ya, karya yang bersangkutan, tidak plagiasi dari orang lain gitu. Betul.
Ya. Nah, tadi kan Ibu tuh udah bilang gitu ya, kalau di FEB ini maksudnya kayak kita tuh butuh dosen yang sering publikasi gitu kan. Nah, itu tuh kalau ada dosen misalkan yang jarang publikasi, apakah bakal sulit dinaikin jabatan Oh atau jelas, jabatan fungsional dosen ya, jabatan akademik dosen. Jelas, karena tadi Mbak, penilaian dosen itu kan setiap semester dinilai BKD-nya, Iya. gitu ya, untuk menentukan apakah dosen tersebut berhak untuk menerima tunjangan sertifikasi dosen betul. apa enggak gitu ya. Nah, kalau dia dosen murni, udah otomatis dia harus punya penelitian, harus ya wajib? harus punya penelitian gitu. Nah, kemudian konteksnya dalam ke jabatan akademik dosen, jabatan fungsional, asisten ahli, lektor kepala sampai ke guru besar. Nah, itu semuanya mewajibkan ada unsur penelitian yang cukup tinggi gitu. Saya sebut misalnya untuk ke lektor itu harus memiliki publikasi di jurnal nasional. Yeah. Untuk ke lektor kepala itu harus memiliki publikasi minimal di Nasional Sinta 12 atau Scopus. Nah, apalagi untuk guru besar gitu. Dan itu prosentasenya cukup banyak ya, cukup besar persentase untuk kinerja penelitian untuk kenaikan jabatan akademik dosen. Makanya ya mungkin kemudian terkesan dosen itu dituntut banget penelitian, ya memang iya. Nah, tapi tadi karena kewajiban dosen itu adalah tridharma perguruan tinggi, ya harusnya ya seimbang gitu ya, Betul. harusnya seimbang. Ya meneliti iya, mengajar juga sebagaimana mestinya, seperti yang ditugaskan oleh prodi, mengajar mata kuliah dengan target pertemuan dan target materi sesuai dengan yang sudah dituliskan di RPS begitu. Ya, di RPS. Jadi berat ya jadi dosen ya. Iya. Tapi pada pengen jadi dosen. Nah kan itu tuh emang udah peraturannya ya Bu ya, kayak kalau dosen gitu emang harus mempublikasi gitu kan. Nah gimana kalau ada dosen yang terbukti hanya menyantumkan namanya aja tapi tidak ada kontribusi gitu, apakah ada sanksi bagi dosen tersebut atau gimana? Nah ini pertama kan ini terkait dengan tanggung jawab moral ya. Nah kalau dosen tersebut kalau melakukan itu berarti kan kita bilang dosen itu melanggar kode etik begitu kan? Iya betul. Nah tapi secara kelembagaannya kalau tidak ada aduan kan juga tidak bisa diproses begitu. Nah, jadi ya ketika ada aduan baik itu dari internal ataupun dari seharusnya kan memang aduan ini dari yang merasa korban gitu kan. Nah, itu kalau ada aduan ya nanti akan diproses di Senat Universitas tuh ada komisi etik gitu. Nah, ada pesan gak sih buat Ibu, buat kita mahasiswa di Untirta ini, khususnya di FEB, kayak buat semangat belajar kan akademik kayak gitu? Oke. Ya, barangkali mungkin kalau biar kita nambah semangat gimana? Oke, mungkin agak dianggap mitos bisa juga ya. Katanya kalau yang mahasiswa IPK-nya tinggi itu nanti akan cepat dapat kerja. Mitos bukan itu? Mitos kali ya. Gak nentu juga kayaknya. Nah cuman saya juga nggak mau mahasiswa hanya studi minded saja gitu ya. Cuma IPK gitu dong ya. Betul, hanya mengejar IPK saja saya juga nggak mau gitu ya. Karena kan banyak banget yang bisa kalian dapatkan, yang bisa kalian cari pengalaman selama kalian kuliah di kampus. Pengalaman itu bukan hanya di kelas, bukan hanya dari kurikulum. Mungkin itu bisa saya katakan hanya 30% yang Anda bisa dapatkan di situ kalau Anda hanya mengandalkan itu gitu. Nah, selebihnya Anda bisa explore di luar selama Anda menjadi mahasiswa, baik di lingkungan Untirta, skop kecilnya di sesama teman sekelas Anda, lebih besarnya satu fakultas ekonomi ini Anda punya komunitas, kayak punya kita ya Bu ribuan, di MC. ribuan mahasiswa, Anda bisa memilih wadah-wadah UKM banyak banget gitu ya, punya wadah lebih besar se-Untirta, bahkan ya anak zaman sekarang kan ini ya bahkan bisa
bisa apa namanya berinteraksi global gitu kan, bisa berinteraksi global. Anda bisa masuk forum-forum yang bersifat internasional, mengikutin lomba, kemudian mengikutin forum kayak apa istilahnya yacht ASEAN kayak gitu. Nah itu kan banyak banget kesempatannya. Tinggal mau apa enggaknya. Ya tinggal saja. kitanya aja ya, gitu. Kembali kepada diri kita sendiri. Ya kalau saya bidang akademik ya memang maunya adalah mahasiswa IPK-nya bagus dan lulus tepat waktu gitu. Tapi saya juga nggak mau kalau hanya IPK saja, study minded saja gitu. Harus punya pengalaman tersendiri. Betul. Ya Bu ya. Sayang banget masa-masa kuliah. Usia Anda ini kan usia yang Golden sangat age. produktif ya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya yang telah memberikan pengalaman, informasi kepada kita semua, yang telah menyempatkan waktunya ke DMC ini di sela-sela kesibukan Ibu. Oke, buat teman-teman yang mau tahu fakta-fakta menarik lainnya, jangan lupa like, comment, and subscribe DMC Creativity di YouTube. Dadah, see you next time guys.